Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan di video kali ini kita akan bahas full soal cerita. Jadi aku punya kumpulan beberapa soal cerita nih yang mungkin akan keluar di SKD CPNS. Tapi materinya bisa beda-beda ya. Tapi semuanya full soal cerita. Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel aku, selamat datang. Jadi di sini aku akan bahas banyak banget contoh-contoh soal dan latihan-latihan soal untuk persiapan SKD CPNS maupun kedinasan. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku, karena aku masih banyak banget contoh soal lainnya yang bakal aku upload hampir setiap hari. Jadi aku akan usahain upload setiap hari ya. Kita lanjut ke soal yang pertama. Seorang pedagang buah berbelanja buah-buahan di pasar induk. Harga rata-rata buah mangga, nangka, apel, dan seterusnya kita tulis dulu aja. Rata-rata dari buah mangga, kita tulis inisialnya aja ya. Nangka, apel, jeruk, melon, semangka, duku, rambutan, kelengkeng, salak, dan nanas adalah 525.000. Ia menambahkan durian sehingga rata-ratanya menjadi. Berarti di sini ditambah durian sehingga rata-ratanya 526.000. Yang ditanya adalah berapakah harga durian tersebut. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita buat inisial dari semua buah ini, jumlahnya, jika dijumlahkan, kita inisialkan dengan X. Nah, berarti bisa kita tahu rata-rata sama dengan jumlah dibagi banyak. Rata-ratanya berapa? 525. Ribunya kita simpen dulu ya. 525 sama dengan jumlahnya berapa? X. Dibagi banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11. Kita bisa ketemu nilai X dengan cara mengkalikan 11 ke 525. 525 dikali 11 sama dengan X. 525 dikali 11 gimana? 5, 7, 7, 5. Hasilnya X. X itu apa? Jumlah semua buah ini ya. Nah, sekarang kita cari. Rata-rata durian ini diketahui juga nih. Berarti rata-rata sama dengan jumlahnya berapa? Jumlahnya itu adalah X, karena buah-buahan 11 buah ini ditambah, jumlahnya adalah X, ditambah harga duriannya, berarti durian. Dibagi, berapa banyak sekarang buahnya? Kalau yang tadi banyak buahnya 11, ditambah durian, berarti sekarang banyak buahnya adalah 12. Nilai rata-ratanya kita masukin, 526 aja, ribunya kita simpan, 526 sama dengan X plus durian. Dibagi 12. 12-nya kita pindahin ke sini, jadi kita kali juga. 526 kali 12 sama dengan X plus durian. 526 dikali 12 berapa? 6.312 sama dengan X plus durian. X-nya udah tahu nih berapa, berarti kita masukin aja X-nya. 6312 sama dengan 5775 ditambah durian. Kita pindahin 5775-nya ke sini, jadi 6312 dikurangi 5775. Hasilnya apa? Hasilnya durian. Durian ini maksudnya apa ya? Durian ini maksudnya harga durian. Tinggal kita kurangin aja. Hasilnya adalah 537. Ini sama dengan durian. Jadi harga duriannya adalah 537. Ribunya kan dari tadi kita simpen ya. Kita keluarin sekarang. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini materinya adalah eksponen atau
pangkat. Cara ngerjain soal nomor 14 ini caranya gampang banget. Yang penting kita tahu perpangkatan. Kita tulis lagi 3 pangkat M dikurangi 12 sama dengan, nah di sini kan 3 pangkat sekian. Yang bagian ini kita usahain kita buat 3 pangkat sekian. Sekiannya berapa ya? Kita hitung satu-satu aja. 3 pangkat 1 hasilnya 3, 3 pangkat 2 hasilnya 9, 3 pangkat 3, 9 dikali 3, 27, 3 pangkat 4 berarti 27 dikali 3, 81, 3 pangkat 5 berarti 81 dikali 3, hasilnya 243. Setelah 243 kayaknya bukan 343 deh, jadi ini kayaknya soalnya bisa kita ubah jadi 243 ya, kayaknya ada salah ketik nih. Jadi ini kita anggap 243. 243 berarti 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5. Jangan lupa di luarnya ini masih ada pangkat lagi nih. Pakai kurung aja, 4 minus M. Kita tulis lagi, 3 pangkat M minus 12 sama dengan 3. Kalau kurung-kurungan kayak gini, ini dikali. 5 kali 4, 20 dikurangi 5 kali minus M, minus 5M. Yang pangkatnya bisa kita sama denganin sendiri nih, tanpa ada 3-nya. Jadi kita sama denganin pangkatnya ya, 3M minus 12 sama dengan 20 minus 5M. M-nya kita kumpulin, 3M, yang dipindah apa di sini? 5M ya. 5 minus 5 dipindahin jadi positif 5M, sama dengan 20. Yang ini juga kita pindahin ke sini, minus 12. Minus 12 kita pindahin jadi apa? Positif 12. 3 ditambah 5 adalah 8M, sama dengan 32. Ketemu nih M-nya berapa? M-nya adalah 32 per 8. Hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya yang A. Kayak gitu ya caranya. Jadi soal ini tuh cukup sering muncul dalam beberapa tes, nggak cuma tes CPNS, tapi UTBK juga sering muncul, atau SNBT, SNBP juga sering muncul. Kita lanjut ke soal nomor 15. Dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 4:3. Berarti perempuan kita inisialin dengan P, banding L sama dengan 4:3. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 6, berarti perempuan dikurangi laki-laki sama dengan 6, maka banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah. Yang bagian perbandingan ini bisa kita buat jadi P per L kan? Sama dengan 4/3. Sekarang L-nya kita pindahin ke sini. Ingat, kalau dari bagi-bagian dipindahin ruas jadi kali-kalian. P sama dengan 4/3 dikali L. P sama dengan L-nya kita pindah ruasin dari negatif jadi apa? Positif. 6 ditambah L. P-nya ketemu, P-nya ketemu. Bisa kita sama denganin dong. Berarti 6 ditambah L sama dengan 4/3 L. L yang di sini kita pindahin aja ke kanan. Jadi 6 sama dengan 4/3 L. L-nya tadinya positif, pindah ruas jadi negatif L. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau L aja, depannya ada konstanta nggak? Ada ya. Konstantanya adalah 1. 1 itu 1 per berapa? 1/1. Nah, dari sini bisa kita buat operasi pecahannya jadi per bilangan berapa yang bisa dibagi 3 dan 1. Udah pasti 3 ya. 3 dibagi 3, 1. 1 kali 4 adalah 4. L-nya kita tulis di belakang aja 1. 3 dibagi 1, 3. 3 dikali 1, 3. Berarti dikurang 3. 6 sama dengan 4 dikurang 3, 1 per 3-nya ikut. L. Nah, sekarang 1/3-nya kita pindahin lagi ke sebelah kiri. Jadi, 6 dikali, karena ini 1/3, kalau dipindah ruasin jadi dibalik. Jadi 3/1 sama dengan L. Sisanya tinggal 6 kali 3 aja ya. 18 sama dengan L. Jadi ketemu nih, banyaknya siswa laki-laki adalah 18. Nah, cari perempuannya gimana? Ini kan udah ada.
P sama dengan 6 ditambah L. Berarti P sama dengan 6 ditambah L-nya 18. Sama dengan 24. Berarti jumlah perempuannya adalah 24, laki-lakinya adalah 18. Yang ditanya adalah banyak siswa dalam kelas tersebut. Berarti banyak siswa sama dengan laki-laki ditambah perempuan. Laki-lakinya berapa? 18 ditambah perempuannya 24. Kita jumlahin aja, hasilnya adalah 42. Jawabannya yang C. Nomor 15 masih gampang nih, masih bisa kita analisis dari dua keterangan yang kita ketahui di awal, yaitu perbandingan dan selisih. Caranya gampang, cuma tinggal substitusi aja. Aku yakin kalian bisa, tapi harus sering latihan ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Rata-rata dari 2125, 2135, 2145, dan seterusnya adalah yang pertama. Ini ada dua cara ya. Cara yang pertama kita pakai manual. Rata-rata sama dengan jumlah dibagi banyak. Ini salah satu trik dari aku. Karena di sini jumlahnya 2125, 2135, 2145, dan di pilihannya pun cuma 21, 21, 21, 21. Berarti 21-nya bisa kita simpen dulu. Jadi di sini bisa langsung 25 ditambah 35 ditambah 45 ditambah 55 ditambah 65 ditambah 75 ditambah 85 ditambah 95. Dibagi, banyaknya belum ada nih, banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita jumlahin satu-satu, hasilnya adalah 480 dibagi 8. 48 dibagi 8 adalah 6, tambahin nolnya 1, 0. Ingat tadi ada yang kita simpen nih, 21-nya kita simpen. Berarti hasil yang sebenarnya adalah 2160. Itu untuk cara yang pertama. Paling kalian agak PR atau agak kebuang waktu di bagian yang penjumlahannya ini. Ini pasti kebuang waktu banget. Nah, aku punya triknya. Ini pakai cara yang kedua. Perhatiin deh di sini. 2125, 2135, 2145, 2155. Ada selisihnya selalu tetap kan? Selisihnya adalah 10. Ini juga ke sini 10. Dari sini ke sini juga 10, dan seterusnya. Itu selisihnya selalu 10. Nah, berarti ini kita bisa pakai deret aritmatika. Deret aritmatika juga udah aku bahas. Videonya ada di channel aku, kalian lihat aja di materi TIU CPNS atau latihan soal TIU CPNS. Di situ ada materi tentang deret aritmatika yang udah aku jelasin secara detail. Kalian buka dulu biar kalian lebih ngerti untuk cara yang kedua ini ya. Nah, deret aritmatika kita bisa ketemu A atau suku pertamanya yaitu 2125. B-nya, bedanya adalah 10. Nah, yang dicari adalah jumlahnya. Kita mau cari jumlah yang ini kan, yang PR ini tadi. Jumlahnya berarti S berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S8. Sama dengan, ingat rumusnya, N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Berarti kita masukin angka-angkanya, N-nya berapa? 8 dibagi 2 dikali 2. A-nya, ingat 21-nya tadi kita simpan dulu. Berarti A-nya 25 ditambah N-nya 8 min 1 kali bedanya 10. 8 dibagi 2 adalah 4. 2 kali 25 adalah 50 ditambah 8 kurang 1, 7 dikali 10, 70. Hasilnya adalah 4 dikali 120. 480. Berarti bagian jumlahnya, kita ketemu ya, berapa? 480 dibagi banyaknya data tetap 8. Hasilnya sama nggak? 60. Sama.
Jawabannya tetap 2160. Jadi itu ya, kalian lebih nyaman pakai yang mana? Bebas, terserah kalian. Tapi kalau aku akan merekomendasikan dua cara ini supaya pengerjaannya bisa lebih mudah. Selanjutnya bisa kalian pilih sendiri, kalian lebih nyaman pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 17. Tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 3.000. Parkir mobil. Di sini ada keterangannya 2 jam pertama tarifnya adalah 3.000. Dan tarif selanjutnya adalah 4.000. Kita tulis selanjutnya adalah 4.000 per jam. Jika parkir selama 5 jam, maka harus membayar parkir sebesar, kalau parkirnya 5 jam, harus bayar berapa gitu ya. Berarti ini udah pasti dia bayar 3.000. Ditambah berapa sisanya, ini kan udah dikurangi 2 jam. 2 jamnya udah dia bayar nih 3.000. Berarti sisanya adalah 3 jam. Sisa sama dengan 3 jam. Jam selanjutnya adalah 4.000 per jam, berarti 3 dikali 4.000. Jadi 3.000 ditambah 3 kali 4, 12.000. Hasilnya adalah 15.000. Jawabannya yang E. Jadi ini tuh berguna juga di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita masuk mall, biasanya ada ketentuannya kayak gini. Di jam pertama, motor itu bayarnya hanya 1.500. Tapi jam-jam berikutnya, kita harus bayarnya 2.000. Nah, itu kan beda ya harganya. Nah, cara ngitungnya tuh kayak gini. Kita lanjut ke soal nomor 18. Jika rata-rata 4, 5, X, dan Y adalah 5, rata-rata, ingat rata-rata jumlah dibagi banyak. Rata-ratanya hasilnya udah ketemu ya, 5 sama dengan jumlahnya berapa? 4 tambah 5 tambah X tambah Y. 4 tambah 5 tambah X tambah Y. Banyaknya data ada 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4. 4-nya kita pindah ke sini jadi bentuk perkalian. Jadi 5 kali 4 sama dengan, kalinya kita tulis bulat aja biar nggak ketukar sama X. 4 tambah 5, 4 tambah 5, 9 ditambah X ditambah Y. 5 kali 4 adalah 20. 9-nya kita pindahin aja ya ke sini. Jadi negatif 9 sama dengan X ditambah Y. 20 kurang 9 berapa? 11 sama dengan X plus Y. Berarti kita dapat nih, X ditambah Y-nya adalah 11. Yang ditanyanya, rata-rata dari 7, 8, 9, X, dan Y adalah, kita cari rata sama dengan jumlahnya berarti 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah X ditambah Y dibagi banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 7 ditambah 8 ditambah 9. 24 ditambah XY-nya kan ini udah tahu kan kita, X ditambah Y adalah 11. Berarti ditambah 11 dibagi 5. 24 ditambah 11, 35 dibagi 5. Hasilnya berapa? 7. Jawabannya yang E. Jadi gitu ya, kadang-kadang kita tuh suka panik, yang X itu berapa ya? Y itu berapa ya? Padahal dengan satu kesatuan X ditambah Y, kita bisa jawab soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 2 jam, 90 menit, atau 1 jam. Kita tulis dulu ya. Kalau keran A aja, dia 2 jam sampai penuh. Kalau keran B aja, dia butuh waktunya 90 menit. Kalau keran C aja, butuh waktunya 1 jam. Ini untuk mengisi 1 bagian kolam.
Nah, sekarang kita ubah jadi bentuk menit semua, biar gampang ngitungnya. 2 jam, berapa menit? 120 menit. Dikali 60 ya, jadi hasilnya 120 menit. 1 jam berapa menit? Udah pasti 60 menit. Nah, cara carinya, di sini kan jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 20 menit, maka kolom tersebut terisi berapa bagiannya? Nah, kalau yang bersama-sama, kita pakai caranya gini. 1 per ABC sama dengan 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C. Ini rumus pasti. Jadi kalau kalian ketemu soal jenis kayak gini, ada yang sendiri-sendiri, ada yang bersama-sama, kalian bisa pakai rumus yang ini ya. Jadi 1 per bersama-sama sama dengan 1 per sendiri-sendiri, tapi ditambahin. 1 per bersama-sama atau 1 per ABC sama dengan 1 per 120 ditambah 1 per B-nya berapa menit? 90 menit ditambah 1 per C-nya 60 menit. Nah, sekarang tugas kita apa? Tugas kita samain penyebut. 1 per ABC sama dengan, pernya kita tulis yang panjang. Berapa angka yang bisa dibagi 120, 90, dan 60? Udah pasti 36, tambah nolnya 1, karena ini ratusan dan puluhan. 360 bisa dibagi 120, bisa. Bisa dibagi 90, bisa. Bisa dibagi 60, bisa juga. Sekarang kita isi yang atasnya. 360 dibagi 120 adalah 3. 3 kali 1, 3. Ditambah 360 dibagi 90 adalah 4. 4 kali 1, 4. Ditambah 360 dibagi 60, 6. 6 kali 1, 6. Tinggal kita jumlahin aja. 1 per ABC sama dengan 3 tambah 4, 7. 7 tambah 6, 13 per 360. Nah, sekarang ini kan masih bentuknya 1 per ABC. Kalau kita mau buat jadi ABC, yang bagian sini juga kita tukar ya posisinya, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Sama dengan 360 dibagi 13. Ini satuannya apa ya? Ini satuannya menit, karena kita ubah jadi menit semua tadi. Nah, ABC kalau dilakukan bersama-sama atau dinyalakan bersama-sama memakan waktu 360 per 13 menit. Untuk mengisi berapa? Untuk mengisi satu bagian kolam. Nah, yang ditanya ini kalau cuma 20 menit, berapa bagian yang terisi? Bisa kita pakai dengan cara perbandingan. Jadi di sini ada 360 menit, itu satu bagian. 360 per 13 ya, jangan lupa pernya. Yang ditanya adalah 20 menit. 20 menit berapa bagian? Jadi caranya ini pakai perbandingan senilai. Kenapa? Karena waktunya semakin banyak, bagiannya juga akan semakin banyak. Nah, sekarang waktu dibagi dengan waktu, yaitu 360 per 13, kita kasih pernya agak gede, biar tanda bahwa ini tuh pernya yang asli. Yang palsunya ada. Dibagi 20 sama dengan, yang ini 1 bagian, 1 dibagi, yang ini nggak diketahui ya, berarti X. Tinggal kita kali silang aja. Jadi X kali 360 per 13, kita tulis di atas ya. X kali 360 per 13 itu hasilnya 360 per 13, X sama dengan 20 kali 1, 20. Sekarang bisa kita cari lagi nih X-nya. X sama dengan 20. Kalau 360 per 13-nya pindah ruas, ingat apa? Dibalik. Jadi kali 13 per 360. 0 dan 0-nya kita coret. Jadi sisanya 2 kali 13 sama dengan 26 dibagi 36. Hasilnya X-nya adalah 26 per 36. Ini mah mau nggak mau kita bagi manual, tapi kita sederhanakan dulu biar angkanya lebih mudah. Sama-sama kita bagi 2. Hasilnya adalah di sini 13 per 36 dibagi 2, 18. 13 dibagi 18. 13 dibagi 18 nggak bisa.
berarti tambahin 01, tapi hasilnya pasti 0, 130 dibagi 18 adalah 7. 7 kali 18, 126. Dikurangi 130 kurang 126 adalah 4. 4 nggak bisa dibagi 18 ya, tambahin 0, 1. 40 bagi 18 udah kelihatan banget, 2. Nah, karena ini udah cukup, jadi 0,72 hasilnya. Jawabannya yang D. Ini lumayan panjang perhitungannya, tapi sebenarnya nggak sepanjang itu. Kalau kita udah paham banget materi pecahan, ini materinya pecahan, dan materi perbandingan, khususnya perbandingan senilai, dan kita ngitungnya cepet, pasti ngerjain soalnya juga jadi cepet. Kita lanjut ke soal nomor 20. Ali mengolah 8,75 kuintal stroberi menjadi selai. Hasil selainya setelah ditimbang diperoleh 750 kg. Banyaknya stroberi yang menyusut adalah, kita tulis di sini ada stroberi 8,75 kuintal. 1 kuintal itu berapa kilogram ya? 1 kuintal adalah 100 kilogram, berarti 8,75 kita kali berapa? 100, supaya satuannya menjadi kilogram. 8,75 kali 100, komanya mundur 2. Jadi hasilnya 875 kilogram. Nah, terus hasil selainya kita tulis selai adalah 750 kilogram. Banyaknya stroberi yang menyusut sebesar, awalnya 875, akhirnya 750. Berarti penyusutan kita cari dengan 875 atau waktu stroberinya masih utuh dikurangi 750 atau waktu stroberinya udah jadi selai. Dibagi yang awalnya 875 dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena di sini bentuknya persen semua ya. 875 dikurangi 750 hasilnya adalah 125 per 875 dikali 100%. Nah, kalau udah kayak gini, sama-sama kita sederhanakan dulu aja. Karena kan kalau tes CPNS itu kita nggak bisa pakai kalkulator ya. Kalau pakai kalkulator ini mah gampang banget. Tapi karena nggak bisa pakai kalkulator, makanya kita harus ribet sedikit. Kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 25. 125 dibagi 25. Ini udah pasti kelihatan banget. 5. 5 per 875 dibagi 25. Nah, ini baru bisa pakai bagi gapit nih. 87 dibagi 25 adalah 3. 3 kali 25 adalah 75. Kita kurangi. 87 dikurangi 75. 12. 5-nya turun. 125 dibagi 25 adalah 5 tadi ya. Berarti 5 per 35 kali 100%. Kita bagi 5 lagi, berarti 5 bagi 5, 1 per 35 bagi 5 adalah 7. Dikali 100%. Ini kan artinya 100 per 7%. Tinggal kita bagi, 100 dibagi 7 adalah 10 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7 dikurangi 10 kurang 7, 3, 30. 30 dibagi 7, 4. 4 kali 7, 28. Nah, ini udah kelihatan nih jawabannya. Jawabannya adalah 14, sekian persen. Karena di sini pilihannya 14-nya nggak ada komanya, jadi kita pilih yang B aja. Kita lanjut ke soal nomor 21. Umur Rahmi 3/7 kali umur ayahnya. Berarti umur Rahmi, kita simbolin R, 3/7 dari umur A atau ayah. Umur ibunya, kita simbolin I sama dengan 6/7 kali umur ayahnya. A. Jika umur Rahmi 21 tahun, maka umur ibunya adalah, umur Rahminya 21 sama dengan 3/7 A. Ingat, pecahan kayak gini kalau kita pindahin dia apa? Benar, ditukar. 21 dikali 7/3 sama dengan A.
3 sama 21-nya kita coret, sama-sama dibagi 3. 21 dibagi 3 adalah 7. 7 kali 7, 49 sama dengan A. Umur ayahnya ketemu 49 tahun. Berarti kita bisa dapat umur ibunya 6/7 kali 49 tahun. 49 dibagi 7 adalah 7. 6 kali 7, 42 tahun. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 22. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 60 kg adalah 15 mg. Berarti di sini kita tulis berat badan atau BB, di sini dosisnya. Kalau berat badannya 60 kg dikasih dosisnya 15 mg. Nah, di sini maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kg adalah berat badan pasien yang kedua ini 50 kg. Nah, dosisnya berapa ya? Kita simbolin aja X di sini. Ini perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Karena semakin besar berat badannya, pasti dosisnya akan semakin besar. Semakin kecil berat badannya, maka dosisnya pun akan semakin kecil. Jadi kita tulis 60 berat badan dibagi berat badan dibagi 50 sama dengan 15 dibagi X. Tinggal kita kali silang aja. X kali 60 adalah 60X sama dengan 50 kali 15. 50 kali 15. X sama dengan 50 kali 15 nya jangan dikali dulu. Bisa kita coret-coret. 50 kali 15, 60-nya dipindahin jadi per 60. 0 sama 0 kita coret. 15 sama 6 sama-sama bisa dibagi 3 kan? 15 bagi 3, 5. 6 bagi 3, 2. Berarti hasilnya adalah 5 kali 5 dibagi 2. 25 per 2. Hasilnya berapa? 12,5. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 23. Diketahui barisan 2, 5, 8, 11. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah. Nah, pertama kita harus analisa dulu ini merupakan barisan aritmatika atau barisan geometri dengan cara kita cari bedanya. 2 ke 5 ini ditambah 3. 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 11 ditambah 3. Kalau penjumlahan dan ininya konsisten, berarti ini merupakan deret apa? Deret aritmatika. Yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti jumlah 10 suku pertama itu adalah S, N. Kenapa N? Kita tulis dulu rumusnya, biar ingat-ingat lagi. Ingat, aku udah pernah kasih tips loh. Jumlah suku pertama, cara ngapalinnya gampang banget ya. Jadi di sini ada A, tulis di depan, di belakang A ada apa? Ada B. Selain itu ada apa? Ada plus, ada minus. Di tengah-tengahnya minus, di antara minus, kita punya N min 1. Tinggal dikurungin aja deh. Ingat kalau S berhubungan dengan angka berapa? 2. Di depan A ada 2, kemudian ada per 2 juga. Di sini N. Gampang banget ya ngapalin rumusnya. Walaupun panjang, tapi kalau kalian pakai trik cara ngapal aku, pasti kalian ingat terus rumus ini. Yang ditanya adalah S10. Berarti kita masukin angkanya. N-nya berapa? N-nya 10 ya. Dibagi 2 dikali 2 kali A-nya adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? 2. 2 ditambah N-nya 10 dikurangi 1. Bedanya adalah tadi 3. 10 dibagi 2, 5. 2 kali 2, 4. Ditambah 10 kurang 1, 9 kali 3. Ingat ya, ada penjumlahan dan perkalian. Yang kita kerjakan duluan adalah perkalian. 5, 4 ditambah 9 kali 3, 27. Jadi hasilnya adalah 5 kali 4 tambah 27, 31. 5 kali 31 berapa ya hasilnya? 155. Jawabannya yang A. Gampang banget kan? Dan ngapalin rumusnya juga aku punya triknya. Suatu amuba membelah diri 2 kali setiap 20 menit. Jika semula terdapat 50 amuba, banyaknya amuba setelah 2 jam adalah, jadi mula-mula ada 50 amuba.
membelah diri. Ini 20 menit, dia membelah diri jadi 2 kalinya. Nah, berarti setelah 20 menit, amubanya jadi berapa? Amubanya jadi 50 kali 2, jadi 100 amuba. Nah, setiap 20 menit, berarti ini di menit ke-40, amubanya kali 2 lagi nih, 100 kali 2, 200. Di menit ke-60, ingat selalu penambahan setiap 20 menit. Di menit ke-60, amubanya nambah lagi jadi 200 kali 2, jadi 400. Di menit ke-80, amubanya kali 2 lagi jadi 400 kali 2, 800. Di menit ke-100, amubanya nambah lagi jadi berapa? 800 dikali 2, jadi 1600 amuba. Pada menit ke-120, amubanya kali 2 lagi, jadi 1600 dikali 2, 3200. 120 menit ini kan 2 jam. Berarti amubanya ada 3200. Oke, itu tadi latihan-latihan dan contoh-contoh soal full soal cerita. Buat kalian yang mau lihat contoh-contoh soal lainnya, aku juga bahas per materi. Ada yang materi jarak kecepatan waktu, ada yang materi hitung cepat, ada yang materi khusus aljabar, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di channel aku. Kalau kalian masih belum mengerti soal yang ini, nggak apa-apa. Kalian mungkin bisa lihat dulu materinya biar kalian bisa lebih paham untuk memahami soal-soal seperti ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Aku usahain aku upload tiap hari, biar kalian itu selalu ada soal latihan setiap harinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!